Tapi nikmat yang sesungguhnya adalah kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi dan rasul yang terakhir. Allah kasihkan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kita tahu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu surat Fatihah. Itu berkat baginda Rasulullah. Jadi nikmat yang terbesar itu kita tahu, kita ada lafaz di dalam hati kita itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu nikmat. Nikmat yang setiap umat Islam punya itu. Tidak beli. Gratis. Ada nikmat yang di dalam kolbu kita itu. Kita bisa mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu nikmat. Nikmat yang tak tertandingi. Ya. Jadi jangan salah memahami nikmat. Memahami pemberian. Nikmat itu artinya pemberian. Apakah orang yang tadi yang saya sebutkan Allah membedakan nikmat itu? Ada orang yang uangnya tak pacak dihitung. Ada orang yang dikasih nikmat tak ada yang mau dihitung. Betul? Bapak-bapak masuk yang bagian mana? Yang tak katik dihitung. Saking membuat kita itu resah, gelisah, kadangkala kita menyalahkan. Ini orang galak menyalahkan itu orang yang biasanya uangnya tak ada yang dihitung. Itu biasanya menyalahkan. Menyalahkan mengapa orang tua saya miskin, mengapa saya tidak tamat sekolah. Akhirnya menyalah-nyalahkan. Itulah orang yang tidak tahu akan nikmat. Itu salah satu nikmat saja. Nah, nikmat yang terbesar, Bapak-bapak sekalian, adalah nikmat tadi. Nikmat yang ada di dalam hati Bapak-bapak sekalian yang berada dalam masjid ini. Semuanya muslim? Semuanya umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad dijamin surga. Itu Pak. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ingat nikmat-nikmat itu, baru kita bertasbih, baru kita berzikir. Zikirnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tadi orang yang uangnya tidak bisa dihitung pakai tangan, nanti uang itu tak bisa ikut masuk ke dalam kuburnya. Sayang, mubazir, kalau di uang banyak 1 miliar, dia meninggal, uang 1 miliar masuk ke peti, ikut dalam kuburan, itu mubazir, Pak. Dia makan cacing tanah. Maka tidak dibolehkan menyertakan harta ke dalam kubur. Punya jam tangan Rolex, ya, sayang gitu. Begitu mati, ini jam Rolex ku milu aku masuk kubur. Sayanglah karatan dalam tanah, ya kan? Lebih baik diwariskan kepada ahli warisnya. Kalau tak punya ahli waris, kasihkan kepada orang lain. Apakah harta juga bisa dibawa ke dalam kubur? Juga bisa.
kalau harta itu diinfakkan, dizakatkan di jalan Allah. Itu juga nanti. Jadi bukan zahirnya yang masuk ke dalam kubur, tapi amalnya atau pahala. Oleh karena itu kita bersyukur, Pak. Walaupun berada di sini tetap bersyukur. Walaupun kita berada di kampung ini tetap kita bersyukur. Jangan sampai hilang iman. Karena orang itu kadangkala ketika diuji oleh Allah, imannya dijual. Ketika orang itu kalau diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, biasanya hilang kontrol. Diuji oleh Allah misalnya, tak punya uang. Tahu uang, Pak? Duit. Tak punya teman. Tak punya kebun. Tak punya rumah. Sehingga orang itu akan menjalankan segala caranya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kebun, atau menuruti segala kemauan hawa nafsunya. Maka kadangkala kita hilang kendali. Nah, kalau kita hilang kendali, maka yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang kadangkala melanggar norma-norma. Norma agama, norma masyarakat, norma sosial, apalagi melanggar aturan-aturan kenegaraan. Kalau Imam Syafi'i itu pesannya kepada kita begini. Man lam yasum la yanfa' ilmu. Barang siapa yang tak bisa menahan hawa nafsunya, maka tidak ada manfaat ilmunya. Jadi walaupun orang itu sekolahnya sampai setingkat apapun, profesor itu kan tak katik lagi tingkatan itu. Tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka ilmunya itu tak ada manfaat baginya. Jadi yang membuat kita celaka itu bukan ilmu, Pak. Yang membuat kita sengsara itu bukan ilmu, akan tetapi hawa nafsu kita. Nafsu itu apa? Kalau bapak-bapak tahu ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tahu ayat itu? Nah, kalau di talqin sering dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nanti yang akan dipanggil Allah begitu orang itu mau mati, mendekati sakratul maut. Ini kan ada ruh di badan kita ini. Ini ruh namanya. Ruh itu ada tingkatan. Ruh itu ada sesuatu. Ruh itu ada dikaruniai Allah namanya nafs. Ruh itu bahasa asing, bahasa selain dari ruh adalah nafs. Ruh itu artinya menghidupkan jasad. Dan ruh itu mengandung kehendak. Makan, minum, itu kehendak. Yang mendorongnya itu adalah ruh. Nah, media untuk menampung keinginan ruh itu, maka Allah kasih wadah dari tanah. Kalau Nabi Adam itu namanya Adam. Adam artinya tanah. Adam asli. Adam asli itu Allah ciptakan dari tanah asli.
Kalau kita ini bukan Adam asli, tapi disebut Adam far'i. Apa Adam far'i itu? Cabang. Sudah melalui proses ibu dan bapak. Ada yang dari tanah langsung, kira-kira? Ada ya? Kalau ada yang dari tanah langsung, itu Adam asli itu kan? Ada dari tanah langsung, ngerti ya? Adam asli. Siti Hawa saja bukan asli, tapi disebut bagian dari Adam. Dari sulbinya dari Nabiullah Adam. Nah, anaknya, misalnya anak Nabi Adam, ada Nabi Idris, punya anak Idris, punya anak Nuh, punya anak Ibrahim. Ibrahim punya anak 2 orang Nabi. Satu, Nabi Ismail. Ismail punya anak Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrika, Uzaima, Kinana, Nadir, Malik, Fihriu, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah. Kilab, Abdul Manaf, Hasim, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10. Salah satunya bernama Abdullah. Abdullah punya anak sematawayang. Siapa namanya? Itu far'i sudah namanya. Semuanya nabi, semuanya keturunan orang-orang soleh. Ismail, mengapa disebut nama Ismail? Isma artinya mendengar. Ada nama Ismail sini. Lah balik. Nama Ibrahim? Belum ada. Ibrahim, kalau Ibrahim artinya artinya bapak, rohim artinya umat. Jadi syariat itu dimulai dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihis. Kalau tak percaya, lihatlah waktu kita sholat. Nabi apa yang kita sebut? Nabi, kapan kita menyebut Nabi Ibrahim? Nah, kan tahu kan? Dari namanya saja ibu bapak, ada kata ibu di sini ya. Artinya bapak, abun. Rahim artinya umat. Dari situlah maka kita ibadah haji itu ibadah menurut syariatnya Ibrahim. Sa'i dan umrah itu syariatnya Nabiullah Ibrahim. Tahallul, pokoknya pekerjaan haji dan umrah itu tradisinya, ajarannya Nabiullah Ibrahim. Masuk diadopsi ke dalam ajaran umat Islam. Paham Pak ya? Itu santai be kan? Aku tidak nyeramai dah. Cuma bertukar pikiran saja dengan bapak-bapak sekalian. Saya kembali lagi tadi. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, tidak bisa menahan diri, maka tidak ada manfaat ilmunya. Paham ya? Orang yang tidak bisa menahan dirinya itu disuruh untuk mengolah dirinya supaya menjadi betul-betul menjadi nafsunya, menjadi nafsu mutmainnah. Jangan meninggal dunia dulu, jangan wafat dulu. Ya Allah, jangan matikan saya kalau saya tidak betul-betul beraslama, berislam. Itu dalam wasiat di hari Jumat itu yang dipakai surah Ali Imran itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati kalau tidak Islam. Jangan berani mati pokoknya.
Apa kata kawan tuh? Mati dem masak top. Malah mati itu tak baca ngetop lagi kan? Dia makan cacing tanah tak ngetop lagi gitu Pak. Kita tuh ngetop tuh pas ada nyawa di kandung badan. Tapi kalau kaki lah potong, tak aku rasa tak ngetop lagi gitu kan? Tak baca melawan lagi gitu Pak. Mato lah hilang sebelah misalnya. Tak baca lagi, tak ngetop lagi Pak gitu. Mana betino galak sama kita kan? Kalau lebih banyak duitnya. Ini ya Pak. Yang dipanggil Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ruh yang mutmainnah. Nah, sekarang apa tujuan kita? Saya bilang tadi, kalau kita belum mencapai derajat nafsu kita itu nafsu yang mutmainnah, jangan mati. Paham Pak ya? Makanya dibagi dalam Al-Quran itu ada 3 nafsu kita itu. Ada namanya nafsu lawwama. Lawwama itu ada di kita. Lawwama itu seperti kita nak makan bakso. Kemudian tuh nak bubini 10 nian. Dibatasi 4, ya kan? Nak 10 nian. Sudah bubini 10, le selingkuh pula. Lah jajan pula kan? Itu nafsu lawwama, nafsu seperti hayawan. Nafsu seperti ayam. Ayam itu punya nafsu, namanya nafsu lawwama. Sudah makan nasi, nak makan bakso. Sudah punya rumah, pengen rumah lagi. Sudah punya istri cantik 3 bulan nikah, pengen beristri lagi. Sehingga begitu nafsu lawwama ini begitu kita turuti, tak tidur malam, tak tidur siang gitu. Betul Pak? Nah, ini ada baju, makanya kita banyak baju. Bapak punya baju berapa ekor? Boleh mak bawa baju berapa ekor? 6. Ngapa tak sikap baik Pak? Atau 2 saja kira-kira kan? Itu lawwama kita Pak. Untuk ukuran rumah kira-kira yang penting teratap dari daun kayu jadilah kira-kira kan? Daun kayu, dindingnya dinding bulu ya tak? Lantai-lantai tanah yang penting tak kerujanan tak ya? Ada rumah macam itu Pak? Ada. Tapi uji kawan, alangkah miskin bapak itu kan? Pada cukup itu Pak. Rumah kita sudah di atapnya itu atap genteng, gentengnya genteng beton. Begitu ada produk lain, kita ganti genteng kita itu pakai rangka baja. Nah, dorongan-dorongan seperti itu namanya lawwamah, Pak. Ada misalnya dulu tak ada namanya gula, Pak. Tak ada namanya kopi, tak ada namanya teh. Ketika orang menemukan gula, tak ada namanya rokok. Bukan Nabi Muhammad mengajarkan merokok, Pak. Tak ada gula, tak ada kopi, tak ada teh. Itu daya ciptanya manusia. Didorong oleh rasa lawwamah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam jasad ini. Ruh tadi punya kendak, namanya lawwamah. Sudah ngeteh, ngopi, diciptakan lagi Coca-Cola. Apa Coca-Cola itu namanya? Coca-Cola ya. Sirup apa itu? Sprite, Fanta, apa lagi Pak? Macam-macam minuman. Apalagi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di meja itu ada Fanta, sarang burung, macam-macam minuman Pak. Bulan puasa Pak nak nguptikanya itu. Paling banyak nian di depan meja kita itu makanan. Mau membuktikan bahwa lawwamah itu ada pada kita. Lihatlah pada waktu kita tahan lawwamah itu dari jam 4 sebelum subuh
sampai jam 6 petang. Bukan main lawahma kita ini, Pak. Nuntut macam-macam. Kagik bubuk kogek makan sirup. Kagik buko makan kincau. Kagik nak makan nasi. Beli pempek. Sehingga di pasar itu ditambah namanya jajanan untuk buka puasa. Apa namanya itu? Pasar beduk. Nambah pasar lagi, Pak. Gara-gara saum. Saking orang tidak kuat menahan lawamahnya. Tidak kiai, tidak ustadz, ya preman sama baik. Nafsunya itu. Pokoknya makan kaget, nak makan kincau, nak makan sugus, nak makan apa, nak begitu sikok, dimakan kurma sebiji, sudah aman, selesai. Yang tadi mubazir semua, bebek yang makannya. Betul, Pak? Itu lawahma kita. Sudah ada sprit, pantas, segala macam. Ada lagi sekarang itu yang dilarang oleh negara itu. Apa namanya? Narkoba. Itu ya. Narkoba itu lawama kita itu tidak bisa ditahan-tahan. Nyabu. Apalagi bahasanya itu kan. Nginek gitu. Pil anjing, pil koplo. Itu wajar saja, Pak. Mengapa wajar? Karena Allah kasih kita namanya di jasad ini ada dorongan yang tak akan puas. Apa itu? Lawamah. Kalau kita masih dalam kondisi nafsu kita ini masih proses lawamah, artinya digoncang, Pak. Jangan mati. Kaget begitu malaikat nak nyabut, apa? Kalau uji orang itu masih kotor kalau lawama itu. Paham ya? Nah. Jadi ada di dalam badan kita namanya lawama. Nama saya Samsurihal. Itu nama panggilan untuk sesama manusia saja. Tapi yang sebenarnya itu saya punya 3 orang di dalam badan saya. Namanya amarah, yang kedua lawamah, dan yang ketiga mutmainnah. Ketiga ini saya harus mengalahkan 2 ini. Harus mengalahkan amarah, harus mengalahkan lawamah. Nah, amarah itu nanti saya jelaskan. Lawamah, nafsu makan. Kata baginda Rasul, kalau orang Arab itu zaman dulu, istrinya Pak berapa? Orang jahiliyah itu. Ada yang 10 istrinya. Itu 10 yang diomongkan dengan masyarakat. Istri saya 10, si A, si B, si C. 10 orang. Nah, yang jajan ini tak terhitung, Pak. Kalau ke Palembang, lado pulau. Kalau ke Sekayu, lado. Kalau ke Jakarta, pinggir jalan itu ilah galau. Bininya galau, kira-kira. Itu jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu bukan buyan tak baca buku, bukan, Pak. Kalau baginda Rasul itu ummi, lain bahasa jahiliyah dengan ummi beda. Jahiliyah itu seperti itu. Lawamanya bukan main, Pak. Nah, untuk masalah perempuan yang hanya bisa memuaskan si lawama kita ini hanyalah bidadari saja. Bapak binilah 10 kira keluarga kayak kan? Tak kepuas. Begitu nyengok asri joget di TV alang belagak betino itu kira-kira kan? Pengen pula, oh jara jadi bini aku. Begitu ada perempuan cantik lewat tengah jalan, walaupun istri bapak 10 di samping bapak, 5 di samping bapak, bapak masih meleng macam ini. Oh. Alang belagak betino, nyengok bini. Ayo tak belagak lagi orang 4 ini kira-kira. Wajar, Pak? Wajar. Maka kata baginda, kalau melihat pertama itu rezeki, kira-kira kan? Pertama itu, apa kira-kira? Rezeki baik, terpelojok kalau bahasa kita. Nah. Cuma kalau ngulang kedua kali itu, sudah apa? Subhat sudah. Tapi ketiga kali itulah berkenaan lah dosa itu, Pak. Lah mutar-mutar macam ini itu kan? Nah. Tidak akan bisa kita mengalahkan lawama itu. Makanya dalam Al-Quran
Ada sahabat bininya 10. Baginda Rasul bingung, itu tradisi wong jahiliyah, bininya tak terbatas, Pak. Wong Arab sebelum Nabi itu tak terbatas bininya, Pak. Setelah Islam datang, ada sahabat yang melapor, "Ya Rasulullah, biniku ini 10 ekor, cak mana kira-kira? Dipakai galopin." Maka turun ayat, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Paling banyak 4. Kalau orang Khawarij beda lagi dia. Masna itu 2 jadi 4. Salasa itu 3 jadi 6. Waruba itu 4 artinya 8. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tadi masna 2. Uji Nabi 2 kalau galak. 3, 4. Saking baginda Rasul, Allah mengerti manusia itu. Makanya kalau tanya orang, siapa yang paling mulia makhluk Allah? Apakah malaikat? Apakah manusia? Manusia, Pak. Malaikat tidak Allah kasih nafsu lawama. Bubini ida, makan ida, ya kan? Coba malaikat makan minum air berebut ya, Pak, mantang sama kita. Ada pegawai juga di lapas ini malaikat kan? Tapi Allah tidak kasih mereka karunia namanya lawama. Nah, lawama inilah muat kita celaka. Muat kita celaka. Tertipu bahasanya. Nah, nafsu lawama itu fitrah, Pak. Punya istri. Maka dibuat syariat supaya kita benar cara beristri. Dilamar dulu, gitu kan? Dipinang dulu, dilamar, terus nemui walinya, terus kasih mahar, terus ada ijab kabul, panggil walinya, ada saksinya 2 orang. Wahai Fulan bin Fulan, ku nikahkan engkau dengan anakku Siti Karoma dengan mahar 2 suku emas, dibayar apa itu? Ngutang katanya. Tak boleh dibayar tunai. Harus ada ijab kabul untuk memenuhi nafsu lawama. Diatur, Pak. Makan, minum, Allah atur. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan, ini seluruh manusia, Pak, bukan kita saja. Bukan saja ya ayuhan nas, bukan saja umat Islam. Kalau untuk umat Islam, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Beriman kepada Allah, kepada baginda Rasul, kepada para rasul-rasul, kepada kitab, kepada malaikat, itu orang beriman. Diingatkan kalau waktu habis masih. Lawama. Ingat, Pak, lawama. Nah, lawama inilah galak mengecoh kita. Makan. Sudah makan nasi. Itu nasi, Pak. Kalau orang Arab kan makannya apa? Roti. Ada orang saking pengennya itu ubi, kalau kita ditapai, dipermentasi, kalau banyak diminum akhirnya mabuk. Nah, mabuk akhirnya ketika orang mabuk sakron, lupa. Kalau mabuk tengah rumah lupa diri. Jingok anak gadis seperti Ayu Ting Ting laju. Jingok istri tetangga cantik nian. Ketika orang sakron, mabuk. Itu tradisi orang jahiliyah. Ya, Pak? Itu saking kepengen. Nah, kalau bahasa kita kepengen. Sehingga orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi yang namanya nafsu law. Ustaz, ada tak lawama? Ada. Bapak, ada tak nafsu lawama? Pasti ada. Presiden, ada. Baginda Rasul, ada. Buktinya baginda Rasul nikah. Itu lawama, Pak.
Tapi kalau baginda Rasul tak nikah, berarti baginda Rasul seperti malaikat. Ya Pak? Malaikat kalau tak nikah. Maka baginda Rasul misluna seperti kita. Makan, ya Pak? Bajunya cuma berpikok, koyak dijahit dewe, makannya sederhana, pakai kurma. Kalau kita Pak, di meja makan kita, seperti makan di warung Padang, kira-kira penuh enggak loh. Itu makan di warung wajar Pak ya, harus bayar kalau dimakan galau kan. Itu lawama Pak. Jadi kita harus mengetahui siapa kita. Kalau nak mengetahui Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri dia, pasti akan tahu Tuhannya. Kita harus belajar siapa kita ini, Pak. Kalau bahasa ilmuwan namanya introspeksi diri. Kalau bahasa para wali-wali Allah namanya riyadhah. Kalau bahasa Imam Ghazali tafakur. Sudah sholat, duduk, tafakur. Bukan berzikir, tafakur dulu. Ngapola aku macam ini? Ngapola aku gawe ke tadi? Ngapola aku tadi melawan mak? Ngapola tadi aku macam ini? Ngapola aku tadi macam ini? Yang diingat kesalahan, Pak. Jangan beristighfar dulu. Kalau tak ingat kesalahan, biasa baik. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lupa kesalahan, kau tu istighfar, ada salah beda. Tak kata, ngapa istighfar? Pada kata salah, dosa is. Jadi cak mana? Tafakur dulu. Ingat-ingat ke dulu. Oh ya Allah. Banyak nian dosaku ni. Ingatlah, maling ayam. Maling bini orang, kira-kira kan. Ingat-ingat baik. Oi. Mana timbang aku rasa ya Allah, tak layak nian aku masuk kategori nafsu mutmain. Begitu ingat, nangis Pak. Sekali baik baca istighfar, jadilah. Aras bergoncang. Tobat diterima. Tidak nak 100.000 kali, astagfirullah, 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 besok maling ayam lagi. Macam itulah, uji malaikat, ngabis ke catatan aku baik. Jadi ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengaji diri. Bukan kalau kita belajar Pak, belajar sekolah. Kan sekolah itu kalau terakhir S3. Terakhir profesor, tak katik lagi gelar dari situ. Kalau selesai kita menuntut ilmu ini, apa yang harus kita pelajari? Adalah adab. Kalau dalam ajaran kita, kalau kita sudah banyak ilmu, hafal Quran, hafal hadis, segala ilmu kita hafal, apalagi yang harus kita pelajari? Adab. Adabun lin nafsi. Adab kepada diri kita. Mengaji diri. Mengaji diri. Tadi mulainya, kalau teknisnya itu dengan tafakur. Jadi kalau sudah semayang, Pak, duduklah dulu. Ingat dulu. Jangan istighfar. Kalau langsung istighfar, lupa kalau dengan dosa. Nah, baru mantap nian kalau sudah mengakui akan kesalahan, baru beristighfar. Oh, ternyata aku selama ini ditipu oleh aku dewe. Ada diri aku ini, uji Ustaz Rihal, namanya lawama. Makan nasi, aku makan nginek, gitu kan? Makan sekelat, aku makan narkoba, kira-kira itu kan? Jangan nyala kurang, Pak. Salahlah dia. Ini gara-gara si A. Terakhir nyala ke setan. Ngapa kau makan nginek? Setan Pak ngoda aku. Sudah suruh Pak Rasta tangkap deh setan itu kan.
Tak baca ditangkap setan, Pak. Nah, jadi nafsu kita makan tadi, Pak, mau makan nasi. Kalau makan nasi itu ditunggangi oleh setan, ini nafsu kehendak. Kehendak itu seperti kuda. Jadi nafsu itu seperti kuda. Kuda itu dinaiki oleh setan. Paham, Pak? Ketika setan menunggangi nafsu kita makan nasi, begitu nasi tak ketik, uji setan mudah, tuh warung sebelah itu masih terbuka. Ambil berasnya. Makan nasi, Pak. Sapi ada, kambing ada, ayam ada, nah makan ularnya kira-kira kan? Gara-gara makan itu, Pak. Miaro sapi ada, miaro ayam ada, tapi nak miaro babi ni, babi ternyata lemak, tidak dipiara lagi di hutan banyak. Lemak jualnya kira-kira kan? Dosa berpiaraan lagi, tangkap saja babi, jualkan ke Palembang. Banyak boleh duit. Itu nafsu makan, Pak. Sehingga orang celaka dari makan. Paham ya? Nah, saya bahas dulu yang namanya lawwamah. Nah, itu aku hati-hati juga, Pak, dengan lawwamah itu. Berhati-hatilah kita dengan nafsul lawwamah kita. Paham ya? Nah, jadi nasihat itu bukan untuk bapak saja, tapi saya juga. Yang membuat kita celaka bukan orang lain, tapi lawwamah kita. Ada nafsu namanya lawwamah. Pembahasan kita tentang nafsu apa nafsu lawwamah tadi? Nafsu seperti hewan. Paham ya? Nafsu seperti hewan. Cuma hewan itu tak galak berbaju baik dia. Tapi hewan punya malu. Dikasih Allah malu. Ibu bapak, Allah kasih malu sama hewan. Apa itu? Lihat alat kelamin hewan. Sapi, Allah kasih penutup. Bajunya penutup. Namanya buntut. Buntut itu pakaiannya hewan, Pak. Jadi kalau ada manusia yang tak pakai baju, tak pakai celana, berjalan tengah lapang sini, lebih dari sapi namanya itu, Pak. Tapi saja ada penutupnya, ada pakaian yang Allah kasih namanya buntut untuk menutupi hewan. Ya. Inilah ibu bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, dan ini mungkin jadi renungan bagi kita semua untuk kita bekal diri, untuk mengaji diri. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara kita, senantiasa mengawasi kita, mencari orang-orang yang terbaik untuk menjadi hambanya yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.